Mari kita baca Matius 19, 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, berbuatlah apa yang harus berbuat untuk memperoleh negara kau? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya susah sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gembira mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Demikian firman Tuhan. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Atau ada ayat yang berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang manusia katakan mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia berkehendak akan terjadi. Manusia bisa katakan kalau tidak mungkin, tidak mungkin. Bagi Allah mungkin saja. Kasih judul dari devosi ini adalah siapa versus apa, atau apa versus siapa. Matius 19 ayat 16 sampai 26 cerita tentang ada yang bilang orang muda yang kaya, ada yang bilang pemimpin yang kaya, gitu ya. Di bahasa yang ada dalam kitab yang sering banyak orang suka menafsirkan ini, ya. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Tapi ketika kita coba-coba cari tahu dan ketemu ada beberapa catatan. Nah, mari kita lihat. Ya. Unta itu dalam bahasa Yunani kamelos, makanya jadi bahasa Inggris camel. Jadi ada yang bilang bahwa unta yang dimaksud itu adalah tali tambang, gitu. Jadi kan mustahil juga tali tambang masuk ke lubang jarum. Tali tambang besar. Tapi di dalam dia punya terjemahan, kalau itu kamelos, tali tambang itu bahasa Yunani kamilos. Tidak nyambung. Yang kedua, ada yang hubungkan kamelos itu dengan kata Aram gamla yang artinya juga tali tambang. Tapi itu berbeda. Seorang namanya Lord George 45. Dia katakan bahwa ada gerbang kecil di Yerusalem ada dua gerbang, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang pertama atau besar digunakan untuk hewan yang ada beban, yang kedua atau kecil untuk pejalan kaki. Jadi mereka artikan bahwa yang disebut dengan pintu yang lubang jarum itu yang kecil itu. Tapi ada seorang yang namanya ini Canon Ferrer, dia seorang pendeta dan seorang penulis. Dia bilang bukan. Ide ini sebenarnya muncul itu setelah zaman Yesus. Baru ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian ini ya, di kalangan Semitik itu bangsa serumpun, Ibrani, Aram dan Arab. Dong sering gunakan istilah unta atau gajah. Jadi ini peribahasa zaman dulu. Ini buku ya, Tabak, Beracotan, berapa itu buku. Ini peribahasa yang dari dulu. Anda tahu bahwa mereka tidak dapat memperlihatkan kepada seseorang pohon emas, tidak pula seekor gajah melewati mata jarum. Jadi kemudian ada yang bilang ini, barangkali Anda adalah salah satu dari pembedita sekolah Yahudi di Babilonia yang membuat seekor gajah melewati mata jarum. Jadi ini sudah istilah. Jadi makanya ketika Yesus mengutip istilah ini, murid-murid kaget gempar gitu, karena istilah itu adalah mengembangkan kemustahilan.
Kalau begitu, siapa yang diselamatkan? Lalu untuk apa kita percaya kalau kita sendiri tidak diselamatkan? Orang kaya saja, apalagi coba sekarang kalau di gereja, di jemaat kita nih, jemaat kita masing-masing ini, ada orang kaya yang dia suka memberi. Kira-kira kita bilang dia masuk surga bulat-bulat begitu. Kalau dia suka kaya, suka pintar, suka memberi bisa-bisa. Kalau kita miskin, ini bagaimana nih? Kalau dia sendiri tidak masuk surga, lalu kita tidak bisa kasih apa-apa, kita bikin apa? Ya sudah bikin cacat, atau pasti kita masuk neraka. Gitu ya, itu persepsi. Makanya murid-murid gempa gitu. Apalagi zaman dulu kan sudah diajar memberi sedekah. Kan Yesus punya khotbah juga tentang bersedekah. Tangan kanan beri, tangan kiri jangan tahu. Kalau kita sudah banyak-banyak beri, nah, kita tidak masuk surga, lalu kita miskin larat. Mau bikin apa? Di gereja bikin apa? Di bait Allah bikin apa? Tidak ada gunanya. Apalagi para murid kebanyakan mereka yang miskin. Ini mereka gempar lalu. Makanya kalau teman-teman ikut, setelah persekapan itu, Petrus bertanya kepada Yesus. Coba lihat di ayat berapa? 23 atau 28. Petrus bilang kepada Yesus, kami ini sudah berikan segala-galanya. Sudah tinggal dengan keluarga, istri anak, pekerjaan. Lalu kami dapat apa? Ya kan? Lalu Yesus jawab bilang, kalau kamu sudah tinggalkan semua itu, karena namaku dan karena Injil, kamu akan dapat berkali lipat pada hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Bicara hidup yang akan datang itu hidup kekal. Karena bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, ada juga gini, demi Allah kami sudah melihat dengan mata kepala sendiri membawa seekor gajah melewati mata jalan. Ini peribahasa yang sudah biasa. Sekali lagi ketika Yesus mengutip peribahasa ini, heboh. Istilah dia, terjemahan tadi apa? Gempar. Jadi selain kalangan Yahudi, beberapa negara timur sering gunakan ungkapan ini untuk menyatakan apa? Mustahil. Mustahil orang diselamatkan. Kira-kira mereka punya respon ini. Tapi lalu kami dapat apa? Kami sudah tinggal semua nih. Di Lukas pasal 5, di Lukas pasal 5 dibilang bahwa mereka sudah tarik itu perahu dan bawa ke darat. Ikut Tuhan lalu dapat apa? Dapat apa kan heboh gitu ya. Nah, cerita ini muncul di 3 bacaan. Ada di Matius, di Markus, dan Lukas. Dan ketiga bacaan ini dimulai dengan pertanyaan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Jadi orang yang datang pada Yesus ini dimulai dengan pertanyaan, apa? Apa yang harus saya lakukan? Seperti tadi pertanyaan di awal, pasti ini masuk neraka, ini masuk surga. Karena kita punya persepsi adalah apa yang harus kita lakukan. Supaya masuk surga, kita harus bikin apa? Dia mulai dengan apa? Apa, perbuatan baik apa? Perbuatan baik apa? Perbuatan baik apa? Bahkan di Lukas 18, itu dia bilang pemimpin. Kalau di Matius disebut anak muda yang kaya, orang muda yang kaya. Kalau di Lukas dia bilang ini seorang pemimpin. Jadi, bisa kita berasumsi, orang muda ini, dia muda tapi dia juga pemimpin. Nah kira-kira kalau yang jomblo-jomblo dapat nyom begini maksud ini, muda, pemimpin, kaya, dia sudah taati hukum Taurat sejak dari kecil dia bilang. Itu kira-kira bahwa di bapak mama terima gitu. Dan masalahnya dia sendiri tidak yakin kalau dia masuk. Jadi menikah dengan orang yang sudah yakin masuk. Asal jangan so yakin. Nah, Yesus versus anak muda pemimpin ini ya. Kita mulai yang pertama. Anak muda ini, pemimpin ini datang kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Tapi Yesus lawan dia dengan Yesus bertanya gini, kenapa kamu bertanya tentang apa yang baik? Tidak ada yang baik selain Allah, selain Tuhan, selain Bapa di surga. Jadi anak muda datang dengan pertanyaan konsep apa, tapi Yesus berikan dia konsep siapa. Itu baik-baik ya, begitu cara berpikir ini. Dia datang dengan apa, tapi Yesus jawab dengan siapa. Apa lawan siapa. Jadi dia bertanya, untuk masuk hidup yang kekal, untuk dapat masuk surga, diselamatkan, apa yang harus dilakukan? Tapi Yesus menjawab sebenarnya siapa yang melakukan. Kira-kira begitu. Apa lawan siapa? Yang kedua, anak muda ini sudah lakukan apa yang baik, tetapi tidak yakin dia diselamatkan. Dia bilang sejak kecil semua kita sudah taat, apa yang kurang? Dia kasih challenge pada Yesus, apalagi yang kurang? Yesus mau sebut itu hukum Taurat dari sisi mana?
Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ingin miliki bersama punya. Dia bilang, saya sudah taati saya kecil, kamu menonton saya dengan apa lagi? Kira-kira begitu. Saya sudah taati itu, lalu kenapa saya tidak yakin saya diselamatkan? Ada masalah bagi dia. Mungkin teman-teman mentor, staff bilang, suka tidak bisa di gereja, bisa kurus dulu mulai. Nah, kita beberapa hari tidak tenang. Kenapa kalau sakit kita hukum mati, bukan masuk neraka? Apa yang kurang? Apalagi harus kita taati? Apa yang harus bercerai supaya itu Tuhan berselipat? Apalagi yang kurang? Kita tidak tenang, padahal kita sudah taati semuanya. Ini masalah serius. Yang berikut, Yesus berikan challenge pada dia, oke? Lu sudah taati semua sejak kecil, sekarang kita tantang lu. Lu kan kaya toh? Sekarang lu jual semua harta, punya uang, bagikan ke orang miskin, lalu diberbeda. Itu challenge Tuhan kepada dia. Kira-kira dia terima challenge itu besar? Ya? Dia terima atau tidak? Tidak bilang dia terima atau tidak, tetapi indikasinya dia pergi dengan sedih. Yang benar besar dia tidak terima challenge itu, karena dia pergi dengan sedih. Kalau dia terima masih diberi sukacita seperti para murid ketika Yesus bilang ikutlah aku, ya pasti jalan itu Tuhan. Tidak ada bilang tinggalkan perahu dengan sedih, tinggalkan saja. Itu Tuhan. Ya. Nah, pandangan para murid ini sangat berat sehingga tidak ada yang dapat hidup yang kekal. Lalu mereka bilang, kalau begitu bagaimana? Yesus bilang lagi, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Mustahil. Gemparlah mereka. Nah, Galatia 3 ayat 12 dia katakan begini. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat mengajarkan bahwa kalau kita taati 10 hukum Taurat itu, kita diselamatkan. Kalau kita sekolah, kerja soal 10 nomor, benar 9, salah satu, lulus ke sana. Lulus. Ya kan? Makanya kita banyak hidup tidak sempurna. Jadi kalau guru makasih nilai 100 atau 10, guru bilang yang sempurna itu Tuhan punya, 10, salah 10 Tuhan punya. Apakah Tuhan bisa dikasih nilai 10, 100? Nah, karena kita punya konsep seperti itu. Tapi hukum Taurat bilang, kalau kamu benar 9, salah 1, atas dasar 1 yang salah, semuanya salah. Totalnya sempurna. Makanya Matius 5:48 bilang, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Yang gagal, dia tidak bisa selamat. Hanya Yesus yang dapat memenuhi hukum Taurat. Amin tak? Amin. Nah, siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan? Amin. Ya tak? Yohanes 3:16, karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga dikarenakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, melihat, percaya kepadanya, tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Berarti bukan barang siapa yang penuhi hukum Taurat lalu percaya Yesus diselamatkan, kan tidak tahu. Percaya Yesus saja, betul kan? Maka diselamatkan. Oke. Nah, Adam yang pertama, Roma mengatakan begini, Adam yang pertama telah berbuat dosa. Jadi semua keturunan Adam menjadi berdosa. Betul ya? Setuju? Jadi ketemu semua ini berdosa, karena ketemu ada keturunan Abraham, Adam, lalu ketemu sendiri hidup dalam dosa. Berdosa berkali-kali lipat. Lalu Adam yang kedua, namanya siapa? Yesus Kristus. Dia penuhi semua hukum Taurat, semua tuntutan hukum Taurat dia penuhi. Berarti barang siapa yang lahir kembali dari dia, diselamatkan betul. Ya? Diselamatkan. Adil tak? Adil. Itulah keadilan Allah. Jadi kita diselamatkan, benar, pertama kali kita diselamatkan dalam Yesus Kristus supaya kita mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Kita ditolong untuk berhidup untuk Taurat itu. Tapi bagi kita memang tetap berlaku yang hukum Taurat itu siapa yang penuhi itu, siapa yang kerjakan dia diselamatkan. Yesus sudah penuhi itu, jadi dasar kasih karunia bagi kita untuk diselamatkan adalah percaya pada Yesus Kristus. Karena dia sudah menjadi wakil kita memenuhi semua itu. Nah, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hidup kekal bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena siapa yang telah melakukannya. Dan sekarang sebagai contoh begini. Misalnya kita punya hutang. Begitu banyaknya, begitu besarnya hutang itu, kita tidak bisa penuhi. Betul ya? Lalu ada orang yang baik hati datang membayar kita punya hutang.
Lalu kita tidak punya hutang lagi, itu karena apa yang kita lakukan atau karena siapa yang telah melakukan kita? Siapa? Kita berdosa, kita diselamatkan bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa yang telah tebus kita. Siapa yang telah berbuat baik. Jadi pertanyaan anak muda ini harusnya dibalik begini. Guru yang baik, siapa yang telah melakukan kebaikan sehingga saya diselamatkan? Bukan apa yang perbuatan baik, apa yang harus saya lakukan untuk saya keluar di pendekatan. Tapi justru kita sekarang bertanya, Tuhan, siapa yang telah berbuat baik sehingga saya diselamatkan? Karena tidak mungkin saya diselamatkan dengan perbuatan baik saya. Berarti saya butuh seseorang berbuat baik bagi saya. Nah, itulah prinsip penebusan. Jadi kita bersyukur, teman-teman bisa yakin dengan ini, teman-teman mentor, supaya kalian bisa yakinkan menti. Karena Kristus kamu sudah diselamatkan. Karena itu kamu harus berbuat baik, bukan untuk kamu diselamatkan, tapi karena kamu sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, makanya Efesus 2 ayat 8 dia bilang begini. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang berpegang menyembuhkan diri. Karena kita, ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang telah Ia siapkan sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, untuk kita bisa berbuat baik, kita harus diselamatkan. Ingat prinsipnya, bukan apa yang baik yang harus saya lakukan supaya saya selamat, tetapi siapa yang telah berbuat baik untuk saya. Misalnya teman-teman pergi ke ini nih, mau pergi nonton Woman from Broken Alley, belum beli tiket, bukan? Mau beli tiket pun tidak ada. Tapi karena pengen nonton ikut saat nanti antri begini, tapi jadi petugas bilang silakan kalian masuk. Dia mau beli tiket, tidak masuk juga. Masuk saat. Oh kenapa? Itu bakal nyong atau bakal manusia sebayar kasih. Silakan masuk. Ya kita masuk gratis kan? Bukan karena apa yang kita bayar. Tapi kita tidak punya uang mau beli tiket bagaimana. Tapi karena orang sudah belikan bagi kita masuk. Itu namanya gratis. Gratis itu dari gratia. Gratia itu grace, anugerah. Kasih karunia. Jadi kita diizinkan ke surga karena Bapa ketika lihat kita dilihat darah anaknya ada dalam kita. Kita disuruh masuk. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia.